Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Program Guru Penggerak Angkatan 7. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Guru Penggerak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta ilmu yang bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Khamsatul Fadilah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Didampingi oleh fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktik Ibu Agnes Yuni Pujiastuti. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan modul 1.1. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah hasil buah pemikiran manusia yang beradab, maka daripada itu, pendidikan memiliki sifat hakiki berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia mampu menjadi makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia. Sedangkan pengajaran adalah memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Dengan demikian, pengajaran dapat memberikan dorongan kepada manusia untuk menumbuhkan rasa haus akan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur sebagai manusia yang berakal dan beradab. Selain itu, menjadikan manusia menjadi makhluk yang bersifat individu dan sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak lekang oleh waktu karena memiliki relevansi dengan pendidikan nasional secara umum, maupun pendidikan di sekolah secara khusus hingga saat ini. Relevansinya secara nasional, hal ini sudah sesuai dan tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa mengembangkan potensi murid menjadi insan yang mulia, beriman, berwawasan luas, bertanggung jawab, demokratis, dan cinta tanah air. Salah satu relevansi dengan pendidikan nasional adalah penerapan implementasi kurikulum merdeka secara nasional. Sedangkan relevansinya dengan konteks pendidikan di sekolah, secara khusus penerapannya adalah memberikan kebebasan secara bijak kepada murid untuk saling berkolaborasi serta mengeksplorasi ide-idenya dalam belajar. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi tauladan atau menjadi pemimpin dalam pendidikan. Ing madya mangun karso, di tengah menjadi penggugah semangat atau motivator dan pemberi inspirasi. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan untuk terus maju dan berkembang. Trilogi pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan hal penting yang menjadi acuan seorang pendidik, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Pendidik harus mampu menjadi suri tauladan bagi murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Ing madya mangun karso, pendidik harus mampu menjadi penggugah semangat, motivator, dan pemberi inspirasi muridnya dalam pembelajaran agar tercapainya merdeka belajar. Tutwuri handayani, pendidik harus mampu memberikan dorongan bagi muridnya dalam belajar sesuai dengan kodratnya agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Peranan pendidik berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai sahabat. Pendidik berperan menjadi sahabat bagi muridnya untuk mendengarkan keluh kesah dari muridnya. Pendidik sebagai fasilitator. Pendidik berperan dalam memfasilitasi muridnya dalam pembelajaran agar mudah memproses informasi yang didapat. Sebagai motivator, pendidik berperan memberi semangat muridnya dalam proses pembelajaran yang dinamis agar tidak terjadi kemonotonan dalam belajar. Sebagai mentor, pendidik berperan menuntun muridnya agar dapat menemukan potensi diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai inspirator, pendidik berperan untuk menjadi suri tauladan yang dapat memberikan dampak positif bagi muridnya.
Sebagai inovator, pendidik berperan untuk menanamkan pemikiran inovatif pada muridnya agar dapat bereksplorasi, kolaborasi, dan mengembangkan ide-ide mereka. Pembelajaran berpusat pada murid. Mengenali murid. Pendidik harus mampu mengetahui karakteristik individu murid. Hal ini dilatar belakangi bahwa tiap individu memiliki keunikan masing-masing, karena murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Kebebasan dalam belajar. Pendidik harus mampu memberikan kebebasan dalam belajar secara bijak, agar murid termotivasi dalam belajar, sehingga murid dapat mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menyampaikan ide-idenya dalam proses pembelajaran. Berbasis kompetensi, pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang berbasis kompetensi yang berpihak pada murid. Hal ini didasarkan oleh standar ketercapaian tiap murid berbeda-beda dalam menguasai materi pembelajaran. Pengawasan yang berkelanjutan. Pendidik harus mampu menganalisa performa murid berdasarkan data hasil evaluasi, serta melakukan penyesuaian pada proses pembelajaran, materi ajar, dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisa tersebut. Saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dan menceritakan kembali apa yang telah saya lakukan dalam pengajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai pendidik masih belum sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggunakan model pembelajaran yang hanya fokus pada tingkat ketercapaian kompetensi pada murid agar tercapainya KKM. Namun saya sudah mengarahkan dan menuntun murid untuk memiliki karakter yang sesuai dengan sosiokultural dan memiliki adab sebagai seorang murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya semakin terinspirasi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bersemangat untuk melakukan perubahan. Perubahan yang saya lakukan adalah dalam pembelajaran mata pelajaran PJOK berpusat pada murid, yaitu dengan berfokus pada kompetensi dan kemampuan masing-masing individu murid, serta memberikan kebebasan murid dalam berkolaborasi dengan teman sejawatnya, dalam menyajikan hasil eksplorasi dan penggalian ide mereka. Salah satu contohnya adalah pembelajaran seperti permainan bola voli yang selama ini hanya berfokus pada kemampuan murid dalam melakukan passing dan servis, serta menuntut mereka mampu melakukan permainan sesuai dengan peraturan yang ada, dan membuat mereka kurang menikmati pembelajaran tersebut. Maka saya melakukan perubahan dengan bermain peran dalam permainan bola voli, dengan menerapkan volleyball manager. Hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk memilih perannya, yaitu sebagai pemain, wasit, pencatat skor, pencatat waktu, hakim garis, dan ofisial, serta pendokumentasi. Murid diarahkan untuk mempelajari sesuai bagian yang dipilihnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Hal-hal yang saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pendidik saya menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Karena tiap murid merupakan individu yang memiliki keunikan masing-masing, sehingga dalam kelas terdapat kemajemukan dan pembelajaran menyesuaikan keunikan masing-masing individu setiap murid. Penerapan yang telah saya lakukan sebagai pendidik mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 3 Malang, yaitu tidak menuntut murid harus berkompeten dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Namun saya memotivasi mereka dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk memilih cabang olahraga atau permainan yang digemari, sehingga saya dapat mengarahkan minat dan bakat mereka di bidang olahraga. Pembelajaran yang berpusat pada murid dengan metodologi pembelajaran project-based learning, yang memberikan murid kebebasan yang terukur untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, serta mengerjakan tugas dalam pembelajaran secara kolaboratif, hingga menghasilkan sebuah karya akhir. Selain itu, saya sebagai pendidik wajib meningkatkan pembiasaan baik yang selama ini telah saya lakukan, yaitu datang tepat waktu, memberikan umpan balik yang positif terhadap apa yang telah dilakukan murid,
memberikan suri tauladan, dan mendukung segala bentuk aktivitas murid untuk menunjang prestasi, inovasi, kolaborasi, dan kreativitas murid. Dari apa yang telah saya terapkan ini, saya berharap kemerdekaan belajar bagi murid tercapai. Seorang guru fokus tidak pada hasil akhir belajar murid, tapi pada proses membimbing dan menuntun mereka hingga akhir pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.